Hai, ini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 4.15 pagi baru aja sampai di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Dan ternyata masih kepagian, astaga. Di bandara itu jam segini ternyata banyak banget rombongan umroh gitu. Terus ini lagi antri di check-in counter karena aku bawa baby jadi harus lapor. Terus ini lanjut ke imigrasi tapi nggak bisa di video ya karena nggak boleh. Nah, ini aku ke Singapura naik Scoot ya. Jujur ini pertama kali naik Scoot dan ternyata wow, nyaman juga ya. Walaupun dia termasuk LCC kan, tapi nyaman banget. Oh ya, FYI, di Changi Airport ini semua udah autogate imigrasinya. Dan buat yang bawa baby itu bisa minta bantuan dari Special Assistant Lane untuk autogate-nya. Jadi lebih gampang. Nah, dari Jewel kita mau ke Terminal 2 karena mau naik MRT menuju ke kota. Buat payment transportasi selama di Singapura bisa pakai EasyLink yang bisa dibeli di Changi Airport atau bisa juga pakai kartu debitnya teman-teman yang udah contactless. Oh ya, untuk nginepnya aku pilih di Hotel 81 Cozy di daerah dekat Chinatown atau di Chinatown ini. Ya pokoknya di situ dah. Nah, ini termasuk hotel yang terjangkau, 1 jutaan aja, dan yang lumayan accessible sih. Ini on the way ke Merlion Park, dan sekalian jalan kaki menuju ke Marina Bay Sands, dan nggak lupa sebelum ke Marina Bay Sands, kepingin ke F1 Pit Garage. Karena suami yang pengen, tapi ternyata lagi close, jadi pas udah di akhir-akhir tuh udah kayak kaki mau patah rasanya pas udah mau sampai Marina Bay Sands. Akhirnya kita menyerah dan pulang ke hotel naik bis lagi. The next morning jalan kaki di daerah Chinatown dengan niat hati mau mampir ke Hawkers Marketnya Chinatown yang ternyata itu belum buka ya, masih kepagian. Ya udah, akhirnya ujung-ujungnya kita jalan kaki lagi. Niat hati mau ke Marina One, tapi ternyata hanya berhenti sampai 7-Eleven dan cuma setengah jalan. Terus mau pingsan gara-gara semalam itu udah kepegelan gara-gara jalan ke MBS. Akhirnya kita cuma makan pagi di Sevel dan kemudian kembali lagi ke hotel dan istirahat. Karena jujur traveling with baby itu capeknya tuh 2 kali lipat karena harus gendong-gendong. Nanti kalau udah di stroller dia baru berapa menit udah nangis, minta digendong lagi kayak gitu deh. Terus setelah itu kita balik ke hotel, istirahat, mandi, and check out. Terus kita menuju ke VivoCity buat nunggu bis kita datang. Nah, ini kita udah sampai di Aeroline. Lokasinya ada di Front Harbour, lantai 2. Dan Aeroline ini tuh, aduh emang ya, harga tuh gak bisa bohong. Ini bisnya, aduh servisnya oke banget. Bahkan ruang tunggunya tuh nyaman banget. Ada colokannya, terus staffnya ramah semua, pramugaranya ramah semua. Pokoknya the best lah, gak sia-sia. Hampir 1,5 juta untuk 2 orang ya. Tapi ini worth banget dan wajib kalau kalian mau ke Malaysia dari Singapura via darat, mending naik Aeroline aja. Tuh lihat deh bisnya nyaman banget. Terus kalau misalnya
bosen bisa minta headphone, terus bisa juga kalau misal baterai habis itu colokannya udah banyak banget jujur. Oh iya, sependek pengetahuan aku, kalau aku nonton di beberapa akun TikTok itu mereka naik bis yang selain airline ya, bis dari imigrasi itu nggak dihitung lagi, nggak dicek lagi tuh sama drivernya udah berapa orang, udah lengkap belum. Tapi kalau airline ini dijamin nggak akan ketinggalan karena pramugaranya akan hitung terus dari turun dan juga naik, bahkan ditungguin di pintu bis gitu. Terus ini dapat makan, terus ya gitu deh, lumayan makanannya enak juga. Nah habis makan pramugaranya akan tanya mau hot drinks apa nih, mau kopi, teh atau coklat. Kalau aku jelas pilih coklat. Oh iya aku lupa per bulan apa, April atau Mei, pokoknya airline ini udah nggak bisa berhenti di Tun Razak Exchange, jadi kita akan diberhentiin di nggak tahu nih daerah apa, terus dioper ke bis kecil, tapi enak kok bisnya, nyaman juga dan spacious gitu. Terus ini udah naik Grab, karena kalau nggak naik Grab jujur jam 12 malam tuh nggak mungkin jalan kaki ke Bukit Bintang ya. Nah, karena kita nginepnya di daerah Jalan Alor di Hotel Seats, jadi sarapannya gampang banget, tinggal keluar hotel, belok kiri mentok udah sampai di nasi lemak Alor Corner. Tourist experience aja sih, jadi buat harga tuh ya lumayan, terus rasanya ya nasi gurih aja gitu, cuman kalau buat lauk pauknya kurang cocok ya, apalagi sambelnya ya ampun manis banget. Agenda hari ini cuman mau ke Studia KLCC, terus KLCC Park karena mau lihat Petronas Tower dari situ. Pokoknya mau abadiin momen bertiga sama baby ya, walaupun ternyata nggak bisa ya, karena banyak orang yang lagi nggak tau deh, lagi ada event Pokemon atau gimana, yang pasti rame banget, orang tuh pada mengular gitu ngantri di situ. Karena belum puas foto sama Petronas Tower-nya, akhirnya kita cari titik lain. Turunnya di Daily Dose Cafe sih, cuman ujung-ujungnya juga tetap ke apa tuh, NZ Kari, terus ke Salma Bridge. Nah di situ tuh baru dapet spot foto yang bagus. Terus karena ini mulai gerimis, nggak tahu ya Malaysia kenapa kok beda sama Indonesia. Di sini tuh gerimis sering banget ya. Terus akhirnya kita nge-grab kembali ke Bukit Bintang karena mau ke pavilion, sekalian muter-muter di sekitar situ, kemudian lanjut balik ke hotel lagi. The next day hampir kesiangan, hampir ketinggalan bis karena bangunnya mepet banget. Alhasil nggak mandi, terus lanjut ke nge-grab sampai ke KL Sentral, terus lanjut naik bis buat ke KLIA 2 karena ternyata jauh banget ya, 1 jam dari KL Sentral ke KLIA 2.
Awalnya bingung ya, turun-turun kok tulisannya Terminal 1. Tanya sama si driver, betul ini Terminal 2? Iya betul. Lanjutlah kita masuk. Nah ini di KLIA 2, jalan lagi, pokoknya jalan mulu. Terus ini mau ke imigrasi. Nah, sepi ya kalau pagi. Ini kebetulan jam berapa? 5 pagi waktu setempat. Terus ini mampir ke McD karena udah lapar banget. Laparnya tuh nendang gitu loh. Akhirnya kita makan McD seadanya aja. Walaupun sebenarnya di hati tuh udah rindu buat makan nasi yang mantep gitu. Dapat gate di P7, terus ini masuk ke pesawat. Oh ya, anyway, KLIA 2 itu semua udah full self-service. Jadi mulai dari check-in, cetak tiket, cetak luggage tag pun itu udah self-service. Kecuali yang emang bawa baby kayak aku, ini harus tetap ke CS untuk lapor bahwa beneran bawa baby dan sekalian untuk cetak tiket, karena yang kecetak cuman punya aku aja, punya suami sama baby itu karena nyantol ya, jadi harus dicetakin sama CS-nya. Terus sekalian nitipin stroller, dan ternyata strollernya dititipinnya harus di depan gate dan nanti dimasukin ke bagasi, dan ujung-ujungnya tetap harus nungguin bagasi keluar. Padahal emang nggak pesen bagasi, tapi ya tetap harus nunggu ya, karena strollernya dimasukin ke bagasi dan keluar ya bareng sama barang-barang bagasi gitu. Udah landing, si baby bangun, lalu kemudian ya tertidur lagi. Ini udah sampai di Ahmad Yani International Airport. Akhirnya bisa lega sedikit, walaupun perjalanan masih jauh ya, karena harus pulang ke Blora, harus naik mobil lagi. Suamiku nih yang pegel, kakinya pegel, badannya pegel. Oh iya, aku lupa bahwa H-3 kedatangan di Singapura, H-3 kedatangan di Malaysia, H-3 kedatangan di Indonesia itu harus ngisi arrival card. Kalau yang Singapura itu pakai aplikasi MyIca, kalau yang Malaysia itu pakai MDAC, itu ada di websitenya. Terus kalau Indonesia itu nanti bisa pakai aplikasi All Indonesia. Sekian videonya, ini udah panjang banget yapingnya. Mau istirahat, dan semoga di kesempatan lain ada rezeki lagi untuk jalan-jalan ke luar.